Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat petang untuk saudaraku dimanapun saat ini berada, seluruh pencinta channel YouTube ini dan seluruh sahabat terkasih yang boleh menyaksikan video YouTube ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya kembali ingin mengajak setiap kita merelaksasi kehidupan iman kita, bahkan merewind sedikit ke belakang tentang perjalanan kehidupan iman kita. Seperti yang saya sampaikan di awal bulan ini, bahwa tema merapikan manusia rohani yang kita bahas selama 2 bulan, yaitu bulan April dan bulan Mei, sudah usai. Dan di bulan Juni-Juli kita akan membahas tentang memiliki iman yang sempurna. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kembali Yakobus 2 ayat 22 berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan itu, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Rasul Yakobus telah mengingatkan kita bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dan iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayat 26 dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 26, seperti tubuh tanpa roh mati, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar bagaimana caranya memiliki iman yang sempurna dari seorang perempuan sundal, dari seorang pelacur yang hina sekali di tengah-tengah masyarakat karirnya itu, yang sangat tidak cocok, sangat tidak pantas, sangat tidak baik untuk kita jadikan contoh. Tapi dia adalah pahlawan iman yang namanya tertulis dalam kebenaran firman yang kita percayai. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 mulai ayat yang ke-31 dikatakan begini. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan cerita jelas mengatakan dari kitab Keluaran bahwa bukan hanya Rahab menyambut 12 pengintai yang sedang mengintai kota Yeriko dengan baik, tapi juga menyelamatkan mereka. Wow. Rahab ini profesinya seorang perempuan sundal, seorang pelacur, wanita yang hina, dihujat, dikutuki, dijauhi, dan tidak dianggap sebagai golongan masyarakat yang layak untuk dihormati di tengah lingkungan masyarakat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini pun banyak di antara kita, kalau kita bertemu dengan perempuan sundal, kita bertemu dengan pelacur, jujur banyak di antara kita akan menganggap hina karir kepelacurannya, karir persundalannya, dan kita akan menganggap dan merasa diri kita lebih baik dari seorang perempuan sundal atau seorang pelacur, sehingga seringkali kita akhirnya menjauhi mereka. Tapi dalam bagian firman ini jelas bahwa seorang perempuan yang bernama Rahab, yang profesinya adalah seorang perempuan sundal, berani mengambil resiko, berani mengambil keputusan iman yang sangat dahsyat, yaitu menerima 12 pengintai di rumahnya dan menyelamatkan mereka. Padahal resiko yang harus dihadapi oleh seorang Rahab adalah di saat dia ketahuan oleh penguasa, oleh kota itu, maka dia akan dibunuh, dibinasakan. Dan dia akan mengalami yang namanya kerugian yang sangat besar. Tapi firman ini jelas mencatat bahwa keberanian seorang Rahab menerima dan menyelamatkan ke-12 pengintai itu di mata Tuhan adalah suatu tindakan iman yang dahsyat, yang luar biasa. Sehingga Rahab masuk dalam kelompok, dalam golongan orang-orang yang disebut sebagai pahlawan-pahlawan iman. Bahkan bukan hanya itu saja, di ayat yang ke-32 dikatakan dalam bagian firman ini bahwa, dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Dan ayat yang ke-34 dari Ibrani pasal 11 dikatakan, memadamkan api yang dahsyat, mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, iman bukan hanya
membuat kita berani bertindak ekstrim di luar nalar, di luar pikiran untuk melakukan suatu tindakan yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena memang tujuan segala tindakan kita sebagai pribadi yang beriman kepada Tuhan adalah menyenangkan hati Tuhan. Tapi juga iman akan membuat kita luput dari segala hal yang jahat. Bahkan kita akan mampu memadamkan api, menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, dan kita akan mengatupkan setiap mulut-mulut singa yang ingin menggigit dan mencabik-cabik kita. Bahkan juga dikatakan bahwa kita akan luput dari mata pedang, dan kita yang lemah akan memperoleh kekuatan. Bahkan setelah kita menjadi kuat dalam peperangan, kita akan memukul mundur setiap lawan-lawan kita, setiap orang-orang asing yang ingin menguasai negeri kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, jika seorang Rahab, seorang pelacur, seorang pesundal yang profesinya sangat hina di tengah masyarakat, tapi dia berani mengambil suatu keputusan iman, mengambil resiko yang sangat mengerikan untuk menyelamatkan 12 pengintai, dan dia akhirnya mendapat perkenanan dari Tuhan, mendapat janji Tuhan, dan dia bukan hanya dipulihkan tapi juga diberkati, karena pada akhirnya dia akan dipersunting oleh Salmon. Salmon kita tahu adalah ayah kandung daripada Boas, dan dari kandungan dari rahimnya Rahab lahirlah seorang Boas, pahlawan iman juga yang begitu dahsyat dan luar biasa, yang terus meneruskan generasi ketuhanan Yesus Kristus. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini kita yang punya karir, punya profesi, bahkan punya pendidikan, punya latar belakang yang lebih hebat dari Rahab, bukan seorang pesundal, bukan seorang pelacur. Apakah kita berani dan mampu mengambil satu tindakan perbuatan iman seperti yang telah Rahab lakukan, dan akhirnya kita boleh menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan, dan janji Tuhan dicurahkan atas seluruh hidup kita. Bahkan bukan hanya kita yang dipulihkan, diberkati, dijamin, disertai oleh Tuhan, tapi juga anak cucu kita adalah orang-orang yang hebat, yang dahsyat, yang perkasa, yang akhirnya menjadi penakluk-penakluk dunia, dan hidupnya akan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Jawabannya ada di setiap pribadi kita. Apakah imanmu sedang kau kerjakan? Apakah imanmu sedang kau terus push menuju next level? Apakah imanmu sedang kau jadikan suatu hal yang dahsyat untuk menyenangkan hati Tuhan dengan tindakan-tindakan yang extraordinary? Dan mulai hari ini kita berani mengambil keputusan-keputusan yang tidak biasa demi untuk menyenangkan hati Tuhan, atau kita tetap bangga dengan apa yang kita miliki hari ini? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, stop merasa benar, stop merasa sudah melayani Tuhan, stop merasa sudah hidup menyenangkan hati Tuhan, stop. Biar Tuhan yang menilai kita, tapi mari kita lakukan setiap hal dalam hidup kita sebagai pribadi yang beriman dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan akal budi kita. Bahkan boleh melakukan suatu hal yang baru, yang senantiasa baru, yang extraordinary, yang lebih dahsyat lagi untuk menyelamatkan banyak orang. Mau apapun profesi mereka, agar kita boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus kita, sehingga kita akan tercatat di dalam kitab kehidupan menjadi pahlawan iman yang menyenangkan hati Tuhan, dan kita layak menerima setiap janji-janji Tuhan, dan anak cucu kita akan diberkati dan tidak akan meminta-minta. Haleluya. Saudaraku, saat ini saya berada di tempat favorit saya untuk membuat sebuah video untuk men-sharingkan firman Tuhan, yaitu di Setemyang Hills. Anda lihat saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini adalah Setemyang Hills, tempat setiap orang pasti mati. Saudara dan saya yang hari ini hidup pasti akan mati. Saudara dan saya yang hari ini masih membanggakan kekayaan, membanggakan karir, membanggakan segala sesuatu yang dimiliki, pasti akan mati. Dan kalau mati, tidak akan dibawa satupun yang ada pada kita. Saya sebagai seorang misionaris, sebagai seorang hamba Tuhan, sudah bilang sama istri saya, kalau saya mati, alah buang aja mayatnya, sudah nggak penting-penting amat itu. Karena di saat saya mati, saya sudah akan kembali kepada Bapa. Manusia roh saya sudah akan kembali kepada Bapa, dan saya akan menikmati hidup kekal. Tapi ya, perlu monumen, perlu peringatan manusia hidup. Ya silahkan kuburkan di mana saya mau dikuburkan. Karena sekali lagi saudaraku, kalau kita sudah mati, kita tidak akan pernah bisa mengerjakan segala sesuatu tindakan iman. Karena hanya orang hidup yang punya iman. Orang mati sudah tidak punya iman. Jadi saat kita masih hidup,
kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan iman sebagai pembuktian bahwa kita adalah orang-orang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Mari kita serahkan, mari kita kerjakan, mari kita lakukan, dan mari kita perbuat segala sesuatu di dalam iman kita hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk bagi hormat kemuliaan nama kita, bukan untuk hormat kemuliaan nama sinode, nama gereja yang tidak akan pernah menjamin kita kepada kekekalan. Karena hanya nama Yesus Kristus Tuhan yang menjamin kita sampai dengan kehidupan kekal. Haleluya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, terus doakan. Di akhir bulan ini kembali saya bersama istri akan menuju ke ladang misi untuk memberitakan Injil Kerajaan. Terus mari kita bergerak bersama memberitakan Injil Kerajaannya. Mari kita bawa kabar baik sampai ke ujung-ujung bumi. Mari kita bawa setiap orang yang tidak percaya menjadi percaya. Yes, miliki iman yang terus mengerjakan segala sesuatu. Karena oleh pekerjaan-pekerjaan kita, iman dalam kehidupan kita akan menjadi sempurna. Dan Tuhan Yesus semakin dipermuliakan, Tuhan Yesus semakin ditinggikan. Dan biarlah perkenanan yang daripada Tuhan tercurah atas hidup kita. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Dari Setemyang Hill, saya Reverend Muhammad Paulus Tambunan menyampaikan pesan firman ini. Shalom.